Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan mencoba kupas tuntas fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Borneo Schematic. Tapi sebelum itu, mari kita install dulu aplikasi Borneo Schematic-nya. Sebelum menginstal aplikasinya, maka kita download dulu stop aplikasi Borneo Schematic-nya di sini. Nanti link akan saya sertakan di deskripsi. Geser ke bawah untuk mengunduh stopnya. Silahkan pilih salah satu bebas mau klik yang mana. Setelah selesai di-download, tampilannya akan seperti ini. Maka kita ekstraks dulu file tersebut dengan cara klik kanan lalu pilih yang ekstraks here. Nanti akan jadi dua file seperti ini, double klik yang ini, nanti akan tampil jendela baru seperti ini, kita klik OK saja, tampilan akan berubah seperti ini, kita klik next saja, ini juga klik next lagi, lalu proses install akan berjalan. Di tengah-tengah proses install berjalan, nanti akan muncul kotak hitam, abaikan saja hal tersebut, setelah muncul jendela baru ini, klik OK, maka proses instalasi akan lanjut berjalan. Nah bila muncul jendela ini adalah opsional. Berhubung laptop saya sudah terinstall Internet Explorer terbaru, maka proses ini saya klik cancel. Tapi bila di laptop teman-teman belum ada Internet Explorer-nya, maka klik install. Biar saat membuka aplikasi Borneo Schematic-nya nanti tidak error seperti ini. Setelah itu tunggu proses install selesai dan klik finish. Lalu kita tunggu, nanti aplikasi Borneo Schematic akan terbuka sendiri. Ini adalah tampilan awal aplikasi Borneo Schematic. Untuk pengguna baru, kita klik register new user ini, nanti akan muncul jendela baru seperti ini, lalu isikan semua data kosong tersebut diantaranya username, email, nomor telepon, password, dan activation code sesuai dengan data teman-teman sendiri. Activation code didapat dari reseller tempat teman-teman berlangganan aplikasi Borneo Schematic ini. Di sini perlu diingat dan digarisbawahi, ingat-ingat username dan password teman-teman yang didaftarkan tersebut. Karena saat mau login aplikasi Borneo Schematic, data tersebutlah yang diperlukan, jadi kalau bisa, jangan asal saat mendaftarkannya, kalau perlu, simpan atau screenshot data saat mengisi pendaftaran lalu disimpan untuk berjaga-jaga bila lupa. Setelah semua data terisi, klik tombol register. Setelah itu klik back to login, tampilan akan kembali ke tampilan awal. Yang pertama, ini adalah kolom untuk mengisikan username dan password milik agan-agan sekalian. Kalau tidak mau repot-repot memasukkan username dan password saat membuka aplikasi Borneo Schematic lagi, silakan klik pada kotak Remember this account ini. Yang kedua, adalah fitur lupa password. Agan-agan bisa klik di tulisan Forgot your password, lalu isikan email yang dipakai saat mendaftarkan akun Borneo Schematic lalu klik Send my password, atau, agan-agan bisa langsung menghubungi tim support untuk meminta bantuan pada nomor yang tertera di aplikasi Borneo Schematic. Selanjutnya, ini adalah nomor tim support Borneo Schematic. Bila ada kendala apapun seputar aplikasi Borneo Schematic, silakan hubungi nomor tersebut untuk meminta bantuan. Serta perlu diingat, tim support standby di jam kerja yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Perlu diingat juga, waktu ibadah sholat dan istirahat, tim support slow respon. Jadi harap maklum dan bersabar. Keempat, Borneo Schematic menyediakan beberapa server negara. Agan-agan bisa memilih server koneksi mana yang mau dipakai untuk membuka aplikasi Borneo Schematic. Jadi bila salah satu server mengalami gangguan atau dirasa agak lambat, agan-agan bisa mencoba server yang lain dengan cara klik salah satu server yang diinginkan untuk terhubung dengan Borneo Schematic. Selanjutnya, saya sering lihat teman-teman teknisi sekalian menanyakan link stop terbaru Borneo Schematic. Sebenarnya nggak perlu tanya-tanya dan mencari kemana-mana. Cukup klik fitur ini saja. Teman-teman sekalian nanti akan diarahkan ke browser menuju link stop Borneo Schematic terbaru. Geser ke bawah untuk menemukan link stop Borneo Schematic-nya. Setelah kita bahas tampilan awal, selanjutnya kita klik login dan lihat fitur apa saja yang ada di Borneo Schematic. Yang pertama adalah mobile phone. Menu ini dikhususkan untuk handphone, baik hardware solution, bitmap, skema, dan lain-lain. Kedua yaitu laptop atau PC, menu ini sama dengan yang mobile phone tadi, cuma ini untuk laptop dan PC. Ketiga yaitu smartboard. Apa itu smartboard? Sistem kerja smartboard sama seperti hardware solution,
tapi di sini bisa dipisah-pisah atau dilihat per jalur. Selanjutnya adalah fitur Combine. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan dua tampilan dalam satu layar, misalnya bitmap dan skema dalam satu tampilan, jadi akan memudahkan kita saat akan mencari jalur atau letak suatu komponen. Selanjutnya adalah Part Finder. Fitur ini berfungsi untuk mencari persamaan komponen atau konektor pada suatu handphone, jadi kita bisa lebih mudah mencari persamaan atau komponen pengganti dari HP lain. Selanjutnya yaitu DataWorks. Fitur ini berisi file flash atau file dump eMMC atau file dump UFS, baik ofisial ataupun file modif, atau para teknisi sering menyebutnya sebagai file sakti. Selanjutnya lagi adalah fitur Down Documentation. Ini adalah kumpulan kasus-kasus kerusakan yang berhasil dikerjakan oleh rekan-rekan teknisi lain. Jadi bila kita mempunyai kasus kerusakan HP, kita bisa mencari solusinya di fitur ini sebagai referensi untuk mengerjakan kasus yang kita alami. Oke, kita bahas lebih terperinci lagi. Saat mengklik menu Mobile Phone, di sisi kiri tampil menu Mobile Phone Solution, Schematic and Service Manual, System on Chip, dan Datasheet. Mulai dari Mobile Phone Solutions, klik pada tanda plus di kiri tulisan Mobile Phone Solutions, maka akan muncul menu baru yaitu Hardware Solution, Bitmap, Dioda Value dan Thermistor. Pertama coba kita klik tanda plus di menu Hardware Solution. Maka akan muncul banyak sekali merek-merek HP yang sudah dibedah atau dibikinkan hardware solution oleh tim Borneo Schematic. Seperti biasa klik tanda panah di kiri tipe HP untuk melihat lebih dalam lagi. Saat ini saya akan coba buka Xiaomi Redmi 9. Maka akan tertampil menu-menu hardware solution yang sudah dibikin tim Borneo Schematic. Antara lain hardware solution kamera, komponen NAND, CPU Volt, dioda, dan lain-lain. Coba kita klik on off all. Maka akan terbuka hardware solution atau panduan atau jalur-jalur untuk menangani kasus kerusakan tombol on-off atau tombol volume di Redmi 9 ini. Perhatikan di sisi atas, tombol ini adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol ini untuk menuju halaman berikutnya misalkan ada lebih dari satu halaman hardware solution, yang ini adalah untuk memutar-mutar tampilan hardware solution sesuai keinginan kita. Yang ini adalah untuk kembali ke tampilan tengah atau full mesin atas bawah terlihat semua. Ini adalah zoom out atau untuk mengecilkan tampilan dan ini adalah zoom in, atau untuk memperbesar tampilan. Teman-teman juga bisa pakai pembesaran otomatis di bagian bawah ini, tinggal klik mau pilih pembesaran berapa persen yang diinginkan. Selanjutnya hardware solution dioda. Ini berfungsi sebagai referensi pengukuran dioda mode pada konektor-konektor suatu mesin, jadi kita bisa tahu jalur tersebut putus atau tidak, konslet atau tidak, normal atau tidak melalui referensi pengukuran dioda mode ini. Di Borneo Schematic nggak hanya ada satu macam referensi dioda mode, tapi ada untuk multitester merek Fluke, Sanwa, Sunshine dan Zotex. Jadi rekan-rekan tinggal pilih referensi mana yang sesuai dengan multitester yang rekan-rekan gunakan. Selanjutnya hardware solution in-out. Ini berfungsi untuk referensi tegangan input dan output IC power. Jadi kita bisa tahu tegangan tersebut normal atau bermasalah melalui referensi hardware solution in-out yang ada di Borneo Schematic ini. Sangat membantukan, khususnya untuk menangani HP dengan kasus mati total, short kecil ataupun full short dan kerusakan-kerusakan lain yang berhubungan dengan tegangan mesin handphone. Selanjutnya hardware solution UFS eMMC Volt. Ini berfungsi untuk mengecek apakah tegangan kerja untuk eMMC atau UFS normal atau tidak. Bisa juga untuk panduan jalur ISP untuk direct saat mau melakukan pemrograman ulang IC eMMC atau UFS. Jadi kita nggak susah lagi nyari-nyari pin ISP di grup-grup atau di Google, karena sudah disediakan oleh tim Borneo Schematic pada hardware solution ini. Selanjutnya, hardware solution COM6. Ini adalah nama-nama komponen pada mesin HP disertai tipe dan fungsi IC tersebut. Dengan adanya hardware solution ini, kita tidak lagi bingung ini IC apa, tipenya berapa, fungsinya apa.
Misalkan pada kasus servis lemparan dari tuser lain, IC sudah dicopot atau hilang. Dengan adanya hardware solution ini, kita tidak bingung lagi itu pakai IC apa ataupun tipe berapa untuk melakukan perbaikan. Atau mungkin pada kasus IC terbakar dan pecah. Bisa juga diterapkan bila mengalami kasus Wi-Fi bermasalah misalnya, maka kita bisa tahu IC mana yang berhubungan atau yang merupakan IC pengontrol Wi-Fi itu yang mana. Dengan melihat hardware solution COM6 ini, jadi kita bisa fokus mengecek sekitaran IC tersebut dan tidak salah vonis ke IC lain. Nah, pada COM6 ini, teman-teman juga bisa mencari persamaan IC tersebut ada di HP apa saja. Bila kita membutuhkan part pengganti IC tersebut, caranya checklist pada fitur Enable PCD ini, lalu double klik pada type IC mana yang mau dicari, maka akan muncul HP apa saja yang memakai IC tersebut. Otomatis bisa kita ambil atau pakai untuk mengganti IC HP yang kita servis. Selanjutnya, yaitu Hardware Solution CPU Fault. Ini adalah referensi tegangan apa saja yang dibutuhkan IC CPU. Jadi kita bisa tahu tegangan tersebut normal atau tidak melalui referensi ini. Dengan adanya referensi ini, bisa meminimalisir kita untuk tidak salah vonis. Misalnya, tegangan yang tidak normal, tapi justru kita malah langsung hajar IC CPU-nya, padahal yang bermasalah adalah tegangan yang dibutuhkan CPU, bukan IC CPU-nya. Kerusakan tidak selalu ada di mainboard HP, kerusakan bisa juga karena subboard HP. Di Borneo Schematic ini, ada hardware solution untuk subboard, jadi kita tidak lagi buta referensi untuk mengecek jalur atau komponen yang di subboard itu normal atau tidak. Fitur ini jarang ditemukan di skematik lain loh, dan selain fitur ini ada lagi yang di skematik lain tidak ada. Kalaupun ada, mungkin Borneo Schematic yang pertama memunculkannya. Antara lain dioda mode, in-out fault, CPU fault, EMMC fault, part finder, don dokumentation, dan lain-lain yang belum saya bahas saat ini. Mantapkan Borneo Schematic. Masih ragu dengan Borneo Schematic? Hehehe. Fitur selanjutnya adalah bitmap. Di Borneo Schematic ada bitmap main dan sub. Bitmap main yaitu bitmap mesin utama HP. Biasanya ada di atas dan lebih besar, dan sub adalah bitmap untuk subboard HP. Biasanya ada di bawah dan ukurannya lebih kecil daripada mesin utama HP. Kali ini saya akan buka bitmap main di Redmi 9. Seperti biasa, yang di atas ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Yang ini untuk kembali ke tampilan tengah atau semua mesin terlihat. Rusline ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan garis bantu. Untuk defaultnya, Rusline ini aktif. Bila dirasa mengganggu atau garis menutupi pin jalur aktif pengecekan, bisa dinonaktifkan dengan cara mengklik pada tombol ini. Bila kolom samping blink ini diaktifkan, maka jalur atau pin yang aktif nanti akan berkedip-kedip. Nah, yang menurut saya ini sangat penting sekali diketahui teman-teman semuanya adalah arti warna dari tampilan bitmap, yaitu hijau adalah warna untuk pin atau kaki yang sedang diaktifkan saat ini, warna abu-abu adalah ground dan biru adalah NC atau not connected. Kalau bahasa Indonesianya adalah jalur kosong. Kenapa penting? Karena di dalam pengoperasian bitmap, kita harus paham dengan arti warna pada bitmap ini. Di samping itu, dengan tahu arti warna tersebut, akan memudahkan kita saat pengecekan. Misalnya terjadi kecelakaan saat pengangkatan komponen, ada beberapa pin atau kaki yang ikut terangkat atau hilang. Dengan adanya warna-warna tersebut akan memudahkan kita saat pengecekan pin tersebut berfungsi atau hanya NC. Kalau hanya NC maka bisa kita abaikan saja, alias hilang tidak apa-apa. Hehehe. Fitur hardware solution selanjutnya yang mungkin belum ada di skematik lain yaitu dioda value. Saat ini di Borneo Schematic, dioda value dikelompokkan menjadi 4, yaitu dioda value connector, IC, IC on board dan dioda value in-out fault. Mungkin selanjutnya bakal ada dioda value di tiap pin atau kaki-kaki yang merupakan hardware solution seperti kamera, display, audio, sinyal dan lain-lain. Bakal lebih jos lagi nih Borneo Schematic. Hehehe. Untuk dioda value connector, sama dengan dioda value di hardware solution sebelumnya, jadi kita lewati saja pembahasannya, langsung menuju ke dioda value IC only. Kita coba di IC RAM, sering dengarkan sudah ACP berkali-kali TP masih belum normal.
Jangan-jangan IC RAM-nya yang bermasalah. Dari fitur ini, kita bisa mengecek kondisi IC RAM tersebut short atau tidak, jalur dalam IC normal apa tidak, dan lain-lain, jadi bisa tahu IC RAM tersebut layak digunakan apa tidak. Ini berlaku juga untuk IC-IC yang lain, nggak hanya untuk IC RAM saja, bisa IC audio, IC cas, IC power, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya cek sendiri ya di Borneo Schematic. Banyak lo yang belum tahu fitur ini. Padahal menurut saya bermanfaat banget. Borneo Schematic komplit deh. Hehehe. Setelah dipastikan IC normal, tapi kok HP masih bermasalah, di Borneo Schematic ada dioda value IC on board, jadi kita ada referensi untuk mengecek dioda value jalur atau pin kaki-kaki IC yang ada di PCB. Dengan ini, kita bisa tahu jalur tersebut putus apa tidak, short apa tidak. Sering kan dengar sudah gonta-ganti IC tapi HP masih belum normal. Jangan-jangan jalurnya yang bermasalah. Dengan fitur ini, masalah tersebut bisa teratasi atau kita ada referensi untuk pengecekan. Misalnya seperti yang tampil di gambar, yang seharusnya all tapi kok nilainya 0.0, maka dapat dipastikan bahwa jalur bermasalah. Jadi mau diganti IC berapa kali pun HP nggak akan normal sebelum masalah jalur tersebut diatasi. Yang tidak kalah jos dari fitur Borneo Schematic adalah dioda value di in-out fault. Ini sangat membantu sekali. Contohnya pada gambar, sering sekali teknisi mengira bahwa jalur tersebut short. Ganti IC beberapa kali tetap short. Congkel sana congkel sini masih tetap short. Yang ternyata di HP normal pun memang nilai dioda value-nya mendekati short. Dengan adanya fitur ini, kita nggak salah vonis lagi, karena sudah ada referensi untuk pengukuran. Sekali lagi, Borneo Schematic mantap hehehe. Gebrakan lagi dari Borneo Schematic, yaitu Hardware Solution Thermistor. Apa itu? Sering dengar keluhan HP suhu terlalu rendah, suhu terlalu tinggi. Ini salah satu solusinya. Cek komponen yang ditandai pada Borneo Schematic ini. Baru tahu ya. Hehehe. Hardware solution selanjutnya yaitu skematik dan servis manual. Di sini berisi skematik dan servis manual HP beberapa merek dan tipe yang beredar di pasaran. Jadi misal di hardware solution belum tersedia, teman-teman bisa menggunakan skema ini. Untuk panduan dalam memperbaiki suatu kerusakan ponsel. Oke, di sini saya akan membuka skema Redmi 9. Untuk bagian ini, sudah saya jelaskan di awal-awal video, fungsinya sama saja. Jadi kita langsung saja ke fitur ini. Ini berfungsi untuk mencari komponen atau jalur yang kita inginkan. Misal kita cari komponen C2404, maka ketikkan saja C2404 ke kolom ini. Setelah itu, klik tanda bulat ini. Setelah muncul tulisan sebelah kiri, klik tulisan tersebut, maka kita akan diarahkan ke komponen yang kita cari dengan ciri, komponen dibingkai dengan warna biru. Seperti ini. Nah, untuk mencari komponen di skema caranya sama saja. Seperti di atas, kalau untuk mencari nama jalur, bisa diklik langsung pada nama jalur tersebut, atau diketik manual seperti saat mencari komponen tadi juga bisa. Caranya sama, misal kita cari jalur VSS. Kita double klik saja di nama jalur tersebut, di sisi kiri nanti akan muncul seperti saat mencari komponen tadi, bedanya kalau cari jalur biasanya akan muncul banyak hasil. Kita bisa klik di sini untuk lihat hasil selanjutnya, atau di sini. Untuk hasil sebelumnya, bisa juga klik di sini untuk melihat secara manual letak jalur tersebut tidak harus urut satu persatu. Selanjutnya adalah fitur kombine. Apa itu fitur kombine? Fitur kombine adalah menggabungkan dua tampilan atau dua tab dalam satu tampilan. Di sini saya mau buka skema dan layout Redmi 9. Caranya adalah, buka skema pertama yang mau dikombine, lalu klik pada kolom combine Active Select. Selanjutnya buka lagi skema kedua, dan klik lagi kolom combine Active Select-nya. Maka akan muncul jendela baru seperti ini, klik OK saja, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Maka kita nggak perlu repot-repot lagi bolak-balik dari tab skema dan layout saat pengecekan, karena data sudah tersinkron. Saat kita double klik komponen di layout skema, maka di sisi sebelah akan otomatis menunjukkan komponen jalur yang kita klik tadi tanpa harus melakukan pencarian manual. Dengan catatan, kita harus combine dengan seri yang sama, bukan dengan seri beda.
nanti nggak akan sinkron. Misalnya layout Redmi 10 dikombin dengan Redmi 9, nanti nggak akan sinkron. Kombin juga bisa antara skema dan bitmap. Caranya sama seperti tadi. Pertama buka skema atau bitmap yang mau dikombin. Klik combin aktif select di kanan atas, lalu buka lagi skema atau bitmap kedua yang mau dikombin. Klik juga combin aktif select-nya, jendela baru klik OK dan selesai. Menu selanjutnya yaitu System on Chip. Di dalam menu ini, dibagi menjadi dua submenu, yang pertama yaitu Qualcomm, yang kedua yaitu MediaTek. Lalu, apa itu System on Chip? Lah ini, saya sendiri juga tidak terlalu paham dengan penjabaran asli tentang System on Chip ini, jadi bila nanti salah dalam menjabarkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon koreksinya. Sepertinya, System on Chip ini adalah ringkasan dari skematik. Jadi dari skematik yang jumlah halamannya banyak sekali. Diringkas atau disederhanakan jadi satu seperti yang terlihat di layar ini. Di sini saya akan coba di Qualcomm. Sudah banyak sekali diagram SoC yang disediakan di Borneo Schematic. Kali ini saya membuka diagram MSM 8916, tampilannya seperti ini. Lalu, apa fungsi dari diagram SoC ini? Menurut saya, diagram ini fungsinya adalah untuk mengetahui atau melokalisir suatu rangkaian bila skema atau hardware solution belum ada. Misalnya, ada servisan datang, tapi di Borneo Schematic belum ada skema dan hardware solutionnya, maka selama kita tahu chipsetnya, insya Allah kita bisa memperbaikinya dengan melihat diagram SoC ini, karena selama chipsetnya sama, insya Allah sistem kerjanya juga sama. Misalkan kasus display, maka kita lihat di diagram bagian LCD, di sana ada dua warna, yaitu biru dan merah, yang biru menuju IC CPU, yang merah ada tulisan frag liter 7, maka kita cari saja frag liter 7 tersebut menuju kemana. Ternyata frag liter 7 tersebut menuju ke IC Power, jadi untuk memperbaiki ponsel tersebut, yang perlu kita cek adalah jalur ke IC Power dan IC CPU, begitulah kira-kira, berlaku juga untuk kasus-kasus lainnya. Menu selanjutnya yaitu menu datasheet. Apa itu datasheet? Datasheet biasanya berisi spesifikasi lengkap pada suatu komponen, misalkan ukuran komponen, gambar komponen, nama-nama pin, jalur atau kaki pada komponen, apa fungsi komponen, dan lain-lain. Di Borneo ada banyak sekali datasheet yang tersedia, misalnya datasheet IC Audio, IC Charger, IC Power, dan lain-lain. Di sini saya coba membuka IC Audio WC D9335, sebagian tampilannya seperti ini. Lalu fungsinya datasheet itu apa? Fungsinya adalah agar kita tahu spek lengkap tentang komponen tersebut. Misalnya ada kasus saat pencopotan IC, ada pin yang hilang. Dengan adanya datasheet, kita bisa cek pin tersebut harus ada atau tidak apa-apa, misal hanya pin NC yang hilang, maka itu tidak berpengaruh bila pin tersebut hilang atau lepas. Atau mungkin berapa volt suatu IC tersebut dapat bekerja normal, misalkan 3V, maka bila kita cek tegangan inputnya kurang dari 3V atau lebih, maka IC tersebut bakal tidak bekerja atau bahkan bisa rusak bila tegangannya melebihi dari spek yang ada di datasheet komponen tersebut, itulah salah satu fungsi dari datasheet. Menu dari Borneo Schematic selanjutnya adalah menu laptop NPC. Wah mantap ini, di Borneo Schematic, selain HP ada panduan untuk mengerjakan PC juga. Pada menu ini terdapat 3 menu, yaitu laptop, PC dan monitor. Dari 3 menu tersebut pada menu laptop ada submenu hardware schematic, board view dan schematic. Pada menu PC terdapat submenu MOBO dan VGA card, di menu monitor ada submenu PC dan TV, wah. Lebih komplit lagi ini. Langsung saja kita bahas pada menu pertama, yaitu laptop hardware solution. Wih, di laptop juga ada hardware solutionnya, jadi bila menemui kasus serupa, tinggal ikuti saja peta yang ditunjukkan Borneo Schematic, jadi gampang tulis nota deh. Hehehe, kembali ke hardware solution. Di sana tampil beberapa merek dan tipe laptop yang sudah dibedah tim Borneo Schematic. Kali ini saya akan coba membuka Acer Aspire 4738, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada hardware solution untuk kamera, charger data, keyboard, liter CD dan lain-lain. Ternyata untuk tombol-tombol di atas dan bawah tampilannya sama dengan saat membuka hardware solution di HP, jadi fungsinya nggak perlu saya jelaskan lagi ya teman-teman. Selanjutnya adalah menu board view. Apa itu board view? Pada dasarnya, board view sama dengan menu bitmap pada HP,
Cuma di laptop atau PC ini penyebutannya adalah Board View. Di Borneo Schematic, koleksi Board View-nya juga sudah banyak loh. Ada Acer, Apple, Asus, Dell, Samsung, Lenovo, dan lain-lain. Jadi bagi para teknisi laptop atau PC yang mau berlangganan Borneo Schematic, bakal diuntungkan, karena selain ada hardware solution yang memudahkan teman-teman teknisi laptop, koleksi Board View-nya juga sudah banyak. Dan sampai saat ini masih update terus, otomatis akan semakin banyak lagi. Mantap kan? Kali ini saya akan membuka Board View-nya Acer A314, tampilannya seperti ini. Di sisi atas ini fungsinya sama dengan yang ada di bitmap HP, jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Yang di bawah ini adalah untuk berpindah-pindah tampilan dari tampilan mesin atas ke tampilan mesin bawah, atau sebaliknya. Di Board View juga ada menu ratslinenya seperti di bitmap HP. Jadi kalau mau menampilan jalur terhubung, tinggal aktifkan fitur ratslinenya ini, simple dan mudahkan hehehe. Selanjutnya adalah laptop skematik. Di sini juga sudah banyak skematik laptop yang ada di Borneo Schematic. Untuk tampilan sama dengan saat membuka skematik di hardware solution HP, jadi nggak perlu saya ulangi lagi fungsi tombol-tombolnya. Nah, untuk Mobo PC dan VGA card kita lewati saja ya, karena keterangan sama dengan sebelumnya. Yang jelas selain HP, di Borneo Schematic ada juga untuk laptop, PC, VGA card, monitor, bahkan yang lebih mengagetkan lagi. Selama ini saya belum mengetahuinya, ternyata skema untuk TV LED pun ada, koleksinya pun juga banyak, jadi nggak hanya pasang menu tapi ternyata isinya kosong. Ini isinya juga banyak dan sampai saat ini masih diupdate terus. Makin mantap lagi nih Borneo Schematic, nggak nyesal deh para teknisi laptop dan TV LED kalau mau berlangganan, paket komplit pokoknya, hehehe. Menu selanjutnya di Borneo Schematic adalah Smart Board. Apa itu Smart Board? Pada dasarnya Smart Board itu sama dengan hardware solution untuk HP. Tapi di sini dikelompokkan menjadi satu dan bisa dipisah satu-satu per jalur. Biar tidak penasaran lagi, langsung saja kita buka Smart Board-nya. Kali ini saya akan membuka Smart Board untuk Redmi 9. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sisi kanan ini terdapat pilihan-pilihan hardware solution. Kita tinggal pilih mau lihat hardware solution apa yang mau kita buka. Misalnya saya pilih hardware solution untuk tombol on-off, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di sisi kiri, ini adalah full hardware solution tombol on-off yang ada di Smart Board. Kelebihan di Smart Board ini adalah jalurnya bisa dilihat satu per satu. Caranya kita klik salah satu yang ada di kanan ini, terserah jalur mana yang mau ditampilkan, bisa dipindah-pindah sesuka hati. Maka yang akan ditampilkan di Smart Board hanyalah jalur itu saja. Tidak lagi tampak semua jalur. Lalu bagaimana kalau mau semua jalur tampil lagi? Tenang, tidak usah panik. Caranya mudah. Tinggal kita klik lagi menu. Tombol on-off yang ada di sini. Tampilan pun kembali full, hehe. Selanjutnya kita bahas tombol yang ada di bawah ini. Kalau kita klik di Show All Parts, maka tampilannya akan berubah seperti ini, dan bisa diklik satu per satu di tiap pin atau kaki-kakinya seperti saat membuka bitmap. Dan untuk memunculkan garis bantunya, tinggal kita aktifkan fitur show lainnya, maka akan seperti ini. Lalu untuk dioda mode view di atas ini kalau kita aktifkan, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah dioda mode untuk konektor-konektor. Untuk melihat nilainya, kita pilih dulu konektor apa yang mau kita lihat di sini. Lalu setting juga multitester apa yang mau kita pakai, maka nanti hasilnya akan tampil di sini. Fitur selanjutnya di Borneo Schematic yaitu fitur Part Finder. Fungsinya adalah untuk mencari persamaan komponen atau konektor. Misalnya begini. Ada servisan masuk, setelah dicek ternyata IC powernya rusak, sementara user butuh cepat, mau belanja spare part jauh, dan kita tidak punya mesin PCB yang sama. Dengan fitur Part Finder ini,
kita bisa mencari persamaan komponen atau part pengganti di mesin lain. Jadi kita bisa ambil part tersebut untuk mengganti part di mesin kita tadi. Baik, langsung saja kita buka fitur Part Finder-nya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Pertama di bawah ini adalah opsi. Teman-teman sekalian mau mencari part apa? Di sini ada komponen dan konektor. Untuk mencari persamaan IC, maka kita aktifkan opsi komponen. Kalau untuk mencari persamaan konektor, maka kita aktifkan opsi konektor. Baik, pertama mari kita coba mencari persamaan ICPA, misalnya VC7916. Maka kita aktifkan opsi komponennya. Pertama, kita ketikkan VC7916 di kolom ini. Setelah itu kita klik di sini, maka akan muncul beberapa tipe dan merek HP yang memakai IC tersebut. Maka HP-HP tersebutlah yang bisa kita ambil part IC-nya untuk pengganti IC VC7916 di mesin kita. Selanjutnya, mari kita coba part finder konektornya. Caranya sama, aktifkan opsi konektornya. Misal saya akan mencari konektor di Oppo A5s, maka kita ketikkan A5s di kolom ini. Nama brand tidak usah diketik, cukup ketik A5s saja. Setelah itu, kita pilih konektor apa yang mau kita cari di sini. Di sini kan ada banyak, misalnya konektor kamera, LCD, baterai, SIM card dan lain-lain. Karena saya mau mencari persamaan konektor LCD, maka saya pilih yang LCD di sini. Setelah itu, klik di sini, maka di bawah sini akan muncul beberapa type HP yang menggunakan konektor yang sama. Nah, yang perlu dipahami adalah tidak selamanya konektor LCD persamaan di HP lain juga merupakan konektor LCD. Contohnya di sini, ada persamaan di Oppo A7, tapi di sana fungsinya bukan konektor LCD, tapi konektor BTB. Apa itu konektor BTB? Konektor BTB adalah konektor board to board, atau dengan kata lain konektor penghubung dari board ke board lain. Di HP biasanya sebagai konektor penghubung mainboard dan subboard. Jadi perhatikan yang di sini lebih teliti lagi letaknya di mana. Jangan sampai letaknya di BTB tapi yang kita ambil malah konektor LCD-nya juga, nanti bakal tidak cocok. Jadi kerja dua kali, hehehe. Di samping disebutkan letaknya di mana, di Borneo Schematic juga menampilkan speknya, misalnya pin 40 serta ada gambar konektornya juga. Jadi sebelum diangkat, bisa dicocokkan dulu apakah benar komponen tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan. Mantap kan? Hehehe. Fitur Borneo Schematic selanjutnya adalah fitur DataWorks. Fitur ini berisi file-file firmware untuk memperbaiki kasus-kasus kerusakan software. Tidak hanya file untuk HP saja, ternyata tim Borneo Schematic juga menyediakan file untuk perbaikan laptop dan PC. Mantap kan? Di sini ada firmware official atau resmi. Ada juga file-file modifan, atau para teknisi sering menyebutnya dengan file sakti. Mantap kan? Antara lain firmware untuk HP, file BIOS untuk laptop dan PC serta file-file dump untuk eMMC serta UFS. Komplit kan? Borneo Schematic mantap pokoknya. Ada hardware resolution untuk kerusakan mesin, ada DataWorks untuk kerusakan software. Paket komplit pokoknya, kita nggak perlu kemana-mana lagi. Cukup Borneo Schematic sudah tersedia kedua-duanya, hehehe. Lalu, bagaimana cara untuk mengunduh filenya? Pertama, perlu diingat, untuk menggunakan fitur ini, pastikan dulu browser Google Chrome terinstall di laptop atau PC Anda, karena nanti bakal dialihkan ke sana, jadi bila belum terdapat browser Google Chrome di laptop Anda, maka install dahulu browser tersebut. Selanjutnya, misal di sini saya butuh file flash Asus PhonePad 7. Maka kita tinggal klik yang di mobile phone sini, lalu kita arahkan ke folder Asus. Setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini, kita klik lagi folder PhonePad 7, maka tampilannya akan berubah seperti ini, lalu kita klik tombol download. Nah di sini kita klik tombol download lagi dan kita akan dialihkan ke browser Google Chrome yang sudah kita install tadi. Setelah itu klik tombol ini, dan download pun berjalan, mudah kan?
Fitur Borneo Schematic selanjutnya adalah fitur Don Documentation. Ini adalah kumpulan kasus-kasus kerusakan HP yang sudah berhasil diselesaikan oleh teman-teman teknisi lain dan dirangkum oleh tim Borneo Schematic di sini agar lebih mudah untuk kita cari sebagai referensi misal kita mendapat kasus yang sama. Nah, beginilah tampilan fitur Don Documentation di Borneo Schematic. Pertama kita diingatkan bahwa untuk menggunakan fitur ini juga memerlukan browser Google Chrome seperti di awal saya sampaikan tadi, dan satu lagi, teman-teman juga harus mempunyai akun Facebook, karena nanti akan dialihkan ke grup Facebook. Untuk mencari referensi pengerjaan kasus, kita tinggal mengetikkan kasus apa yang ingin kita cari, misalnya Redmi 9 kasus sinyal, maka kita ketikkan saja di sini Redmi 9 sinyal. Maka di bawah ini akan muncul banyak referensi kasus-kasus sinyal pada Redmi 9 yang sudah berhasil diselesaikan oleh para teknisi lain. Untuk melihat kasus dan penyelesaiannya bagaimana, kita tinggal klik di bagian ini. Di sini kita akan dialihkan ke browser Google Chrome. Kalau teman-teman belum masuk ke akun Facebook, maka teman-teman harus masuk dulu ke akun Facebook untuk melihat kasus donnya. Oh iya. Untuk saat ini, teman-teman bisa buka aplikasi Borneo Schematic tanpa harus berlangganan dulu. Untuk menggunakan aplikasi Borneo Schematic tanpa berlangganan, teman-teman bisa klik tombol demo di menu tampilan awal, Tara. Selamat menggunakan Borneo Schematic secara gratis, tapi kalau mau berlangganan, insya Allah nggak rugi loh guys. Yuk pakai Borneo Schematic-nya. Sementara sekian dulu kupas tuntasnya, banyak salah-salah kata dan ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.